Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ade, Wiwin, Farina ya. Ya, selamat pagi Hari Ibu. ini Ibu akan melakukan ujian komprehensif dengan Ya, dosen saya, Dr. Sinta Dewanti. Bu Ade siap? insya Allah Ibu. Oke, Dengan segala saya beri kemampuan saya kesempatan. mungkin ya Bu Oke, ya. Insya Allah saya siap. beri kesempatan untuk berdoa dulu. Berdoa dipersilakan. Baik. Bismillah. Sudah Bu. Oke. Makasih ya Bu Ade. Nah Ya, ini yang pertama saya tanyakan dulu Bu Ade kan sudah mengikuti PPG ini ya. betul Apa Ibu. yang sudah dipelajari dalam PPG ini? Oh, selama pembelajaran ini ya Bu, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, terutama yang pertama itu dari modul-modul pembelajaran mandiri ya Bu ya, yang terdiri dari 10 modul. Terus kemarin ada apa namanya eh, tentang teori pembelajaran dan juga apa namanya pembuatan modul ajar yang PBL, PJBL dan juga PPRA ya Bu, termasuk terakhir mungkin pembuatan proposal PTK. Dan terakhir kemarin kita praktek untuk peer teaching ya Bu ya. Itu mungkin Oke. Jadi yang pertama itu kan Ibu sudah belajar mengenai pedagogik gitu ya. ya pedagogik. Pedagogik. Pedagogik itu salah satunya ada teori belajar dan Ya, pembelajarannya. Benar ya? ya betul. Nah, salah satu teori belajar apa yang menurut Ibu itu sesuai untuk pembelajaran PAI? Teori belajar ya Bu. Ya, Eh, Kalau saya itu yang pertama behavior ya Bu ya. Terus yang mm-mm. kedua adalah kognitivitas yang dipergunakan. Kenapa behavior? Karena itu belajar merupakan proses perubahan tingkah laku ya individu terhadap lingkungan Bu. Terus yang selanjutnya kognitivisme itu karena anak-anak itu kemampuannya itu dilihat daripada mengingat, terus memahami dan juga kita memecahkan masalah, Ibu. Itu barangkali Ibu, mohon maaf. Oke. Jadi teori belajar apa Bu tadi? Behaviorisme Behaviorisme. sama kognitivisme, Bu. Oke. Nah, teori belajar itu bisa nggak digunakan di pembelajaran PAI? Kalau itu bisa, wujudnya, wujudnya ya, wujud dalam penyusunan perencanaan pembelajaran atau RPP itu seperti apa? Bisa ceritakan? Ya, Bu, di RPP saya ya kemarin yang modul ajar ya kita menyusun terutama yang PBL atau apa namanya ya problem based learning ya Bu. Di sana jadi siswa itu di diutamakan pertama kali itu untuk memecahkan masalah gitu Bu ya. Jadi ketika ketika kognitivisme itu di di diterapkan gitu ya Bu, mereka itu bisa memahami, terus mengingat dan juga mereka itu bisa memecahkan masalah. Itu mungkin Bu. Konektivisme atau konstruktivisme? Iya Bu, kognitivisme. Pokoknya vismo-vismo lah Bu Ya itu. Bu, mohon maaf Ibu ya Allah, saya itu udah. Nggak ada kalau teori pembelajaran konstruktivisme kali ya. Iya Bu. Konstruktivisme. Nah, sekarang gini, di pembelajaran itu gitu ya, konstruktivisme. Ibu ini ngajar di SMP, kelasnya kelas berapa Bu? Saya itu mengajar di kelas 7 Ibu yang kemarin Kelas 7. diajukan. Oh ya. Kebetulan kurikulum Merdeka di kami itu baru mulai tahun ini, Bu. Oke, nah sekarang tak tanya, apa yang membedakan pembelajaran di kurikulum Merdeka dengan di kurikulum sebelumnya? Itu juga terkait toh di pembelajaran ini kemarin itu. Iya, Bu. Kalau yang saya tahu gitu ya, Bu ya, untuk kurikulum sebelumnya, kurikulum 2013 ya, Bu ya.
Jadi Mm-mm. kita ada yang namanya kompetensi dasar ya Bu, terus KIKD istilahnya ya, Mm-mm. kompetensi inti, kompetensi dasar dan juga ke bawahnya itu ada yang namanya tujuan pembelajaran gitu ya Bu. Kalau di kalau di kurikulum Merdeka sama saja sih Bu, sepertinya tujuan pembelajaran ada CP, ada ATP gitu ya, terus ada KKTP gitu. Kalau di 2013 itu istilahnya KKM mungkin kalau di sini disebutnya KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Terus ada lagi ketika penilaian, Bu. Untuk penilaian itu di kurikulum Merdeka kita menggunakan penilaian akhir gitu misalkan, terus penilaian tengah semester gitu. Kalau untuk di kurikulum Merdeka itu ada yang namanya asesmen awal, asesmen formatif, asesmen sumatif. Itu Bu. Mohon maaf Ibu. Ya Oke. Allah. Nah, sekarang gini, itu kan kalau di susunan RPP-nya, mungkin gitu ya, Ya, susunan RPP-nya. ya Nah, Bu. kalau di pembelajarannya, pembelajaran itu ada yang beda nggak, Bu? Ibu mengajarkan di kurikulum yang sekarang ini dengan yang sebelumnya. Pembelajarannya. Mm-mm, di Hmm. pembelajarannya. Pembelajarannya kalau kalau yang lebih utamanya gitu ya Bu, kalau saya lihat di kurikulum Merdeka itu apa ya, perbedaan-perbedaan gitu berdiferensi ya. Nah, itu Bu, mungkin ya. Jadi dilihat daripada Diferensiasi toh, kemampuan Bu. siswa ya, dikelompokkan Diferensi. siswa itu sama kita sebelumnya gitu Bu. Apakah dia itu Heeh. eh, visual atau apa gitu ya. Itu Bu. Jangan ragu-ragu kalau jawabnya. Dikelompokkannya itu Ya, dikelompokkan, Bu. Jadi kalau dikelompokkan, diferensial. maksudnya gini, dikelompokkannya itu Ada berdasarkan kinestik, apa? ada apa ya, Bu? Aduh, visual, audiovisual itu Ya ya. emang apa sih Bu itu visual, audiovisual itu apa itu? Ya itu tadi apa namanya? Cara eh, melihat kemampuan siswa itu dilihat dari mana gitu. Masuk kemampuan siswa dilihat dari visual kayak gitu, visual kinestetik itu masuk kemampuan siswa loh. Kemampuan siswa dilihatnya dari itu. Ya, maksudnya apa namanya? Dia belajar itu menggunakan metode yang mana gitu, Bu, disesuaikan. Itu bukan kemampuan siswa, tapi apa? Gaya Gaya belajar. Belajar, mohon belajar. maaf Ibu, Masya Allah. Gaya belajar. Kalau kemampuan siswa itu diukurnya dari aspek apa saja? Kemampuan siswa diukur dari Hmm, eh, apa ya Bu? Aduh, ya itu tadi Bu, kemampuan siswa diukur dari pertama dia itu tahu nggak kemampuan awal gitu ya. Ada namanya asesmen diagnostik ya Bu. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, kita memberikan misalkan pertanyaan-pertanyaan pemantik Bu. Atau kalau kemarin saya itu mempraktekkan dalam peer teaching, itu ada yang namanya pantun pemantik Bu. Jadi kita mengetahui sejauh mana mereka sebelum pembelajaran mengetahui em, eh, sejauh mana mereka tahu materi yang kita akan ajarkan. oke. Nah, sekarang gini, eh kalau kemampuan itu kan tadi bicara mengenai kemampuan awal. Oke, kita mengukur kemampuan awal itu sebenarnya tujuan guru itu melakukan asesmen awal, tujuannya ya, itu untuk apa? Tujuan guru melakukan asesmen awal itu untuk apa? Tujuan guru melakukan ya Mm-mm. kita supaya tahu sejauh mana siswa atau peserta didik mengetahui materi yang akan kita pelajari. Sejauh mana Ustaz Didik? Oke. Selain itu, untuk apa?
Sebenarnya secara teknis itu digunakan untuk menentukan metode pembelajaran, strategi pembelajaran yang akan kita lakukan. Hmm, Sebenarnya itu lebih ke situ. Itu ya. iya, Itu Bu. kita mengetahui apa kita melakukan asesmen awal itu sebenarnya tujuannya untuk itu. Untuk biar kita itu mengetahui selain mengetahui kemampuannya juga kita akan memutuskan, oh ternyata siswa saya itu bagian-bagian ini tuh masih rendah. Maka saya harus melakukan apa? Oh, ternyata nggak ada siswa yang bisa jawab. Nah, berarti nanti saya metodenya pakainya apa? Strategi pembelajarannya apa? Itu, itu harusnya. Nah, kalau kemampuan siswa itu yang diukur dari aspek apa saja? Itu bukan dari aspek kemampuan awal. Itu hanya kalau kemampuan awal itu kan berarti penilaian yang dilakukan gitu ya. Tapi kalau aspek atau komponen yang dinilai itu apa saja? Yang ada di rapot tuh loh, Bu. Apa? Komponen ya, Bu. Aspeknya apa? Komponen penilaian maksudnya, Bu. Oh ya. Eh, yang pertama itu adalah penilaian pengetahuan ya, Bu. Yang kedua, Pengetahuan. penilaian keterampilan dan penilaian Mm-mm. sikap. Sikap, lah ya kognitif, afektif, sama satu lagi apa? Kognitif, afektif, dan apa ya, Bu? Pokoknya saya tahu itu sikap, pengetahuan, keterampilan dan sikap gitu. Kognitif, afektif, dan psikomotorik. Oh ya, psikomotorik. Ibu tadi tuh sudah dibaca, udah Nah, lupa lagi. itu kayak itu jangan dibaca-baca terus, tapi di Dilakukan ya, actionnya Bu. Ya, dilakukan betul, Bu. itu Mohon di maaf, Ibu. sekolah. Nah, sekarang coba tak tanya. Kalau penilaian afektif, psikomotorik, kognitif, afektif, psikomotorik ya, itu saya contohkan. Contohkan dalam pembelajaran PAI di kelas 7 yang Ibu ngajar gitu ya. Itu apa yang dilakukan atau bentuk penilaiannya seperti apa untuk Untuk menilai tiga untuk aspek penilaian apa, Bu? tersebut. Kognitif dengan cara apa menilainya? Afektif dengan apa? Psikomotorik dengan apa? Bisa jelaskan? Ya, kalau kognitif mungkin Bu, bukan mungkin. Jadi Jangan kita ya mungkin. itu tadi ada yang namanya tes formatif ya Bu ya yang dilakukan ketika kita berlangsung dalam pembelajaran. Terus kalau tes sumatif itu di akhir semester. Itu untuk penilaian kognitif. Untuk afektifnya eh, sikap ya Bu ya. Untuk sikap misalkan bagaimana sikap anak tersebut sudah melakukan sholat 5 waktu, misalkan dalam sehari semalam sudah tepat waktu, atau misalkan di sekolah kami kebetulan ada yang namanya pembiasaan eh sholat duha bersama, misalkan apakah dia itu mengikutinya secara benar gitu. Nah, itu untuk sikap dan untuk keterampilannya, misalkan peserta didik tersebut apakah sudah bisa mempraktekkan tata cara sholat misalkan, atau dia sudah bisa bertakbiratul ihram dengan benar misalkan, atau yang lainnya Bu, tata cara sholat misalkan. Mohon maaf Ibu. Jadi gitu ya. Nah, kalau sikap tadi dengan apa, Bu? Sikap, dia itu disiplin nggak untuk melakukan sholat dan zikir secara konsisten misalkan. Oke. Jadi kalau itu ya, bagus itu secara konsisten. Nah, berarti harus ada rambu-rambunya. Biar dia konsisten itu nanti cara guru bagaimana? Mungkin dia dibuatkan seperti apa namanya Ya, ada catatan, ada eh, misalkan dia buku afektif diberikan itu ya. tugas untuk membuat jurnal gitu Bu, misalkan jadwal dalam 1 minggu ini Jurnal. gitu Bu. Betul. Jadi kalau misalkan kamu melakukan sholat luhur itu jam berapa? Oh, hari ini jam 1, Ya, besok betul. jam 1:04, besok jam 12:04 udah sholat. Nah, itu diminta untuk menuliskan jamnya. Ya, ya, Kapan Bu. kamu sholat duhur, Ya, sholat Bu. asar. Bagus itu, seperti itu. Gitu ya. Nah, Ya. kemudian PBL itu apa, Bu? PBL Bu, Heeh. PBL itu eh,
Halo? Ada pembelajaran problem based learning ya, Bu. Jangan baca loh, Bu. Untuk langkah-langkahnya ya kita mengidentifikasi masalah terlebih dahulu, Bu. Setelah Mm-mm. itu kita juga anak-anak ya terutama peserta didik itu setelah ada masalah kita teliti ya eh, pengumpulan data dan lain sebagainya untuk memecahkan masalah tersebut, Bu. Oke, nah sekarang PBL pernah dipraktekkan nggak sama Ibu? PBL, project ya, Bu. Mm-mm. PJBL, Bu. PBL. Oh, PBL. Ya, pernah, Bu. Mm-mm. Nah, PBL itu kan cirinya ada masalah gitu ya. Ada masalah, betul. Ada masalah atau guru itu artinya gini, pembelajaran itu stimulannya atau di simulasinya atau dirangsangnya gitu ya dengan diberikan suatu masalah. Betul, Gitu lah. Nah, betul. sekarang contohkan masalah yang bisa diangkat dalam pembelajaran ketika mau menggunakan PBL dan mau masuk ke materi. Misalkan materinya Ibu pilih apa materinya? Kemarin itu menghadirkan zikir dan menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan, Bu. Menghadirkan sholat Sholat dan dan zikir dalam zikir. kehidupan. Oke. Nah, di sini apa yang dilakukan sebagai pengantar untuk masuk ke materi ini? Ya, Kira-kira Ibu memberikan masalah apa ke siswa? ya, ya. Yang pertama itu eh, mengapa kita kebanyakan misalkan di ini, aduh gimana ya, Bu? Sebentar. Mengapa sholat dan zikir itu ketika dilakukan kayaknya malas gitu. Maksudnya gimana? Ya, itu adalah satu Hanya kita permasalahan. malas gitu ya. Kita Ya, malas apa? Jadi kasih masalah kasus-kasus gitu ya. ya, Bu. Ya. Apa namanya? Sholat duhur. Sholat Di sekolah zuhur itu kok biasanya kayaknya sholat mau duhur nggak? nanti aja gitu, Bu. Aduh, internet saya. Bentar, Bu. Gimana? Bagus, Ibu, ada suaranya. Ada. Ada, tapi ini di sini ada tandanya kurang bagus. Iya, Bu. Oke. Nah, maksudnya gini, ketika apa sholat, ketika sholat itu dia itu sholat penuh dengan kesadaran dan tanggung jawab enggak, gitu ya. Ya. Iya, Bu. Nah, berikan kasus-kasus itu. Bagaimana kita tuh bisa benar-benar zikir itu kebutuhan kita. Nggak apa. Iya, Bukan karena ya kewajiban. temennya Iya, betul. kalau habis sholat kok lihat temennya nggak langsung berdiri dia berzikir dulu. Ah tak ikut-ikutan zikir kan nggak seperti itu. Nah itu benar-benar bisa memaknai masuk ke siswa. Nah itu masalah-masalah itu harusnya dibangun. Nah Iya. kalau PJBL menggunakan apa Bu? Kalau PJBL itu project ya, Bu ya. Mm-mm. Kemarin di pertemuan ketiga, jadi kita itu membuat suatu apa namanya quote ya, Bu. Quote Mm-mm. untuk memotivasi supaya kita itu bisa melaksanakan sholat dan zikir itu secara konsisten, tidak terlewat gitu Bu ya. Jadi mereka Oke. diarahkan untuk membuat quote tersebut dalam Canva ya Bu. Nanti di Mm-mm. konten di sosial media mereka gitu Bu. Oke. Nah, contohkan quotes-nya seperti apa? Misalkan sholat itu bukan hanya sekedar kewajiban, tapi kebutuhan kita gitu. Makanya sholat jangan terlewat. Begitu, Bu. Ada di antaranya Oh, seperti gitu. itu. Ya, dia Oke. mereka itu membuat quote semenarik mungkin gitu ya, Bu, dengan Mm-mm. adanya Poster itu ya? ya adanya gambar-gambar mereka itu disesuaikan gitu, Bu. Mm-mm. Ya, bagus. Nah, kemudian gini, di pembelajaran atau di penilaian itu ada pernah mengenal pembelajaran berbasis atau penilaian HOTS nggak? HOTS, Nah, HOTS ya sering. nah, itu apa itu? Ya. HOTS itu eh, apa?
soal yang memerlukan kita itu berpikir tinggi gitu, Bu. Ya, sesuai dengan Mm-mm. namanya, jadi Hegel order, High and, order apa ya, Bu? thinking. Ya itu High order thinking thinking. skill, yaitu Bu. Nah, Hmm, itu contohkan. diantaranya Nah, sekarang gini, saya minta Bu Ade mencontohkan. Mencontohkan kalau penilaian HOTS itu seperti apa sih soalnya kalau di PAI dengan materi tadi menghadirkan sholat dan zikir. untuk HOTS itu dalam taksonomi belum ya kalau nggak salah ya Bu, itu ada yang namanya CP4 sampai CP6 ya Bu. Kok CP toh? CP4 itu analisis, jadi CP mereka itu itu apa, Bu? ah CP itu apa? capaian pembelajaran. Benar, capaian pembelajaran 4 sampai capaian pembelajaran 6. Apa ya Bu? Pokoknya di situ aja ada yang namanya CP1 sampai 6 gitu. Kok CP Yang sih? CP1 Bukan sampai CP. 3 disebut lower gitu. Yang CP Bukan CP. Apa, yo? yang CP Aduh Bu, mohon maaf aku kasih tahu aja. Bukan CP. C4. C4. Nggak Oh pakai iya, P. C4 ya Bu, C4. C4. C4, C4 itu C5, analisis Bu, C6. C4 itu analisis. apa? Bu, mohon maaf, aduh saya lupa. C4 itu menganalisis, C5 itu Hmm. menerapkan, kalau C6 itu adalah mencipta atau kreasi, Bu. Jadi C5 contohnya tadi apa? ya, C5 tadi apa? C5 itu penerapan, Bu. Bener po penerapan. Ya, C5 bener penerapan. C5 penerapan. Lupa saya, Bu. Oke, wes ambil salah satu. Mau C4 atau C4 aja, C4 Bu. ya? Nah, C4. contohnya gimana? Penilaian yang apa kategorinya Ya. C4? C4 itu salah satunya adalah menganalisis ya, Bu. Misalkan ke Mm-mm. peserta didik, silakan kalian untuk menganalisis kenapa salat dan zikir itu seakan-akan sulit untuk dikerjakan secara konsisten. Oke, itu soalnya. Ya, contoh. Nah, sekarang saya tanya, jawabannya apa, Bu? Jawabannya. Ah, Oh, ya jawabannya. Jadi mereka itu menganalisis ya, Bu, keadaan eh, apa ya, Bu? Mencari mencari alasan kenapa kok bisa itu terjadi gitu. Jadi sholat dan zikir tidak bisa konsisten dilaksanakan. Nah, ketika sudah mendapatkan misalkan nah, apa jawabannya, contohnya? Contohnya maka apa? ya, Contoh jawabannya apa? Itu kan baru mencari, itu kan prosesnya. ya prosesnya. Contohnya jawabannya Kalau apa? jawabannya kita itu menyadari menyadari yang namanya sholat dan zikir itu bukan hanya kewajiban semata, tapi kita itu adalah kebutuhan, ya satu kebutuhan yang insya Allah di sana itu ada banyak manfaat dan juga hikmah setelah kita melaksanakan sholat dan zikir dalam kehidupan. Nyambung nggak dengan soalmu tadi? Insya Allah nyambung Bu. Tadi soalnya apa? Menganalisis lah apa Ya menganalisis kenapa kenapa gitu ya. apa tadi Kenapa sholat kita dan zikir itu? tidak bisa konsisten dalam melaksanakan sholat? Nah, kenapa itu toh? Kok jawabannya seperti itu? Nah, kalau kenapa apa sholat dan zikir itu belum konsisten ya jawabannya karena si manusianya itu atau ya kan insan tersebut dia belum memahami bahwa itu menjadi kebutuhan. Itu kan karena belum memahami, Ya, belum apa ya merasuk di dirinya. ya betul, Bu. Nah, bukan tadi kalau jawabanmu itu kan karena sholat merupakan kebutuhan kan nggak jawab, nggak nyambung. Enggak, maksudnya dia itu menyadari gitu, Bu. Oke, Menyadari. belum adanya kesadaran. Ya, Nah, belum ada kesadaran. itu Maksudnya itu, Bu, baru tadi. baru nyambung dari pertanyaannya. Mohon Oke, maaf. PTK, PTK itu apa, Bu Ade? PTK, PTK, PTK penilaian tindakan kelas, Bu. Benar. Apa PTK diulang? Penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas, bukan penilaian. Iya, penelitian Nah, tindakan kelas, itu Bu. penelitian yang kayak gitu tuh ada cirinya apa? Apa, Bu?
Ada cirinya apa? Penelitian yang seperti itu ada cirinya apa? Ciri Mm-mm. cirinya yang pertama itu ya adanya masalah ya Bu. Adanya masalah, ya. Ya, Masalah yang ada di di kelas kelas. tersebut. Ya. Nah, Ibu mengangkat PTK-nya tentang apa? Justru kemarin itu Bu, saya dikomentari oleh dosen. Jadi saya itu terlalu meluas katanya Bu. Jadi kemarin itu saya mengajukan proposal implementasi program spiritual sekolah gitu Bu. Jadi Hmm. implementasi program spiritual sekolah dengan membiasakan sholat dan zikir untuk meningkatkan akhlak mulia di kelas 7 di SMPN 1 Atap 1 Taraju. Hmm. Itu Kata PTK. kata dosen pembimbing katanya ini terlalu meluas Ibu, jadi Ibu Iya. cukup di kelas aja katanya gitu. Nah, Itu itu bukan program gitu. PTK, tapi sudah tindakan untuk sekolah. Iya betul. Nah, berarti terus, nah makanya kalau PTK itu cirinya ya ada masalah di Gitu. kelas, terus kita harus melakukan apa, kita harus action kita apa, gitu ya. Itu baru namanya PTK. Gitu. Nah, berarti terus kemarin itu Ibu perbaiki nggak PTK-nya? Ya harus diperbaiki Bu, tapi saya keburu ini ya kemarin kan peer teaching ya, terus baru beres kemarin ya. Heeh. Pak dosen kebetulan nilai saya itu baru komentarnya itu jadi agak agak kurang ini tepat gitu waktunya gitu Bu. Jadi udah mepet ke sini. Jadi saya belum sempat revisi Bu. Nah, sekarang coba ceritakan ke saya, kalau itu mau direvisi mau seperti apa? Nah, gitu aja. Pertama mungkin saya akan mengganti judul ya Bu. Mm-mm. Mengganti Mengganti judul. judul dengan apa? Apa ya kemarin sudah diajukan juga ke Pak dosennya katanya sudah ini sudah bagus gitu. Cuman saya Nah, belum apa coba? mengerjakan nih Bu. Temanya nggak usah eksplisit sama persis tulisannya. Hmm. Apa? Intinya sama Bu. Apa namanya pembiasaan gitu ya. Apa ya kemarin lupa saya. Bisa lihat Bu. Hmm? Bisa lihat gitu untuk Nggak judulnya saya boleh. yang baru. Ujian nggak nyontek. Jangan ya. Ya udahlah lupa Iya, lagi nggak Bu. usah. Kalau nggak tahu ya udah cukup aja berarti Enggak, kalau. Ibu apa namanya pokoknya hubungannya masih tetap tentang sholat dan zikir Bu. Mm-mm. Cuman lebih spesifik di kelas gitu Bu. Untuk Hmm, meningkatkan apa kedisiplinan mereka di kelas gitu, untuk akhlak mulia mereka di kelas. oke. Nah, sekarang apa? Ibu baca ya, baca. Ini saya mau share, terlihat nggak ya? Sebentar. Aduh, sudah terlihat belum ini? Belum Bu. Sudah terlihat kah? Belum Ibu. Belum. Quran ya Bu. Hah? Quran. Ah, dibaca ayat 1, 2, 3, 4, 5 Yang di ya. Quran Bu. Quran surat berapa gitu maksudnya? Ini Saya tuh, udah agak ini. terlihat di sini kan? Agak kecil Bu. Oh, dibesarkan berarti. Nah Bisa gitu. nggak ya dibesarkan? Bisa Bu itu besar sedikit lagi. Sudah besar nih, nggak bisa ya? Oh ini, Ya. si. Nggak mau Nah, udah Bu, satu lagi barusan mau. Jadi udah tak klik malah anu tuh nggak mau tuh dia. Iya, malah ngecilin ya. Segini terlihat Udah, jelas nggak? udah kelihatan lah Bu, insya Allah. Kelihatan ya, Hmm. 1 sampai 5 ya. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim.
Ghafilid dumbi wa qabili taubi sadidil iqabitil tauli la ilaha illa huwa ilaihil masyir. Ma yujadilu fi ayatillahi illal ladzina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Sadaqallahul adzim. Oke, makasih Bu. Nah, sekarang sediakan kertas sama pulpen. Tuliskan surat Anas tanpa buka buku ya. Bu, ya, Anas, baik. hafal toh? Semua, insya Allah Bu. Cuma Ya. harusnya nanti kalau saya, Anas ada berapa ayat, Bu? ah, Ada berapa ayat? ada 6 ayat ya Bu, kalau nggak, 6 ayat, 6 ayat. Oh ya, silakan tuliskan. Panas ya Bu. Hmm. Bentar, Bu. Hmm. Oh, nah, suaranya masuk. Bu, Sudah, Bu. ternyata ini betul. Coba tunjukkan ke saya. Oke, itu difoto langsung dikirim Japri
ke saya ya. Apa Tulisanmu itu loh. dipoto, Bu? Di foto atau di screenshot boleh ini. Ya, Terus dikirim kirim ke japri ke Ibu. saya. Itu ya. Nah, ini sudah selesai Bu Ade ujiannya. Oke.